Ya pemirsa, jelang pemilu presiden 9 Juli mendatang, antusiasme warga untuk segera memilih di tanggal 9 Juli ini semakin tinggi begitu ya. Salah satunya kita lihat bagaimana antusiasme para pemilih muda. Ya, biasanya kalau dulu itu generasi muda ngelihat hal-hal yang berbau politik tuh kayaknya kok apatis gitu. Iya, nggak mau jauh-jauh. Bahkan golput loh. Golput banyak juga. Gawat ya. Sekarang tuh udah nggak zamannya lagi Vina golput. Sekarang generasi mudanya bergerak semua. Bergerak mulai jadi sukarelawan, menggalang massa sendiri tanpa digerakkan oleh tim ses ya, punya inisiatif dan kreativitas yang luar biasa. Nah, ini penting sekali bagaimana partisipasi anak-anak muda untuk dalam politik ini tidak hanya untuk mendukung salah satu capres, tapi yang jelas juga untuk menggunakan hak pilih mereka. Nah, langsung kita ngobrol-ngobrol ya bagaimana pentingnya partisipasi anak muda ini dengan narasumber yang sudah ada di sini. Tara. Yang satu ada yang gerak cepat, yang satu ada yang gerakan turun tangan. Semuanya bergerak kan? Bergerak-gerak. Oke, ini ada Hairani Putri atau Putri ya panggilnya dari Sahabat Muda Jokowi JK dan juga Ketua Gerak Cepat ya. Dan juga ada Mas Rene Suhardono, penulis buku bestseller My Job Is Not My Career dan juga Gerakan Turun Tangan. Wah, ini semuanya sama-sama bergerak. Ya harus diklarifikasi. Kalau Gerak Cepat sudah tegas mendukung Jokowi. Kalau Turun Tangan itu bentukan Mas Anies Baswedan. Kami dulu mendukung Mas Anies, tapi kan dia sudah selesai konvensi. Kemudian kami dibebaskan untuk memilih siapa-siapa. Jadi walaupun saya dari Turun Tangan tidak mewakili semua turun tangan, karena mereka punya pilihan masing-masing. Saya sendiri sih pilih kota-kota. Kelihatan banget ya. Tapi frame berpikirnya tetap sama ya, bahwa mendukung orang baik untuk masuk dalam politik. Iya, saya pikir itu penting sekali. Oke, sekarang saya mau ke Putri dulu nih. Kalau dari Gerak Cepat sendiri melihat sosok Jokowi dan juga JK ini bagaimana sih, sesuaikah dengan komunitas atau gerakan yang sudah dibuat? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita kan hadirnya dari Sahabat Muda ya. Jadi dulunya Sahabat Muda itu tahun 2009 udah terbentuk. Jadi gerakan kita memperjuangkan orang baik tuh tidak baru dimulai 2014 ini, tapi sudah kita dari 2009. Nah, di 2014 ini kita sudah sepakat untuk mendukung Jokowi Yusuf Kala karena mereka juga sesuai dengan prinsip-prinsip gerakan Sahabat Muda sendiri, yaitu mendukung orang baik, bersih, jujur, dan apa yang jelas datangnya dari rakyat gitu sih sebenarnya. Nah, kalau lewat Gerak Cepatnya sendiri justru kita buat pada saat kita sudah sepakat mendukung Jokowi dan Yusuf Kala. Kalau nama Gerak dan Cepat itu representatif dari karakter keduanya sendiri. Jadi kalau kita ngelihat Pak Jokowi kan dia emang aktif dan doer ya, selalu turun belusukan dan lain-lain. Nah, kalau Cepat itu sendiri juga merepresent Pak Yusuf Kala karena dari dulu dia juga membawa slogan lebih cepat dan lebih baik. Oke. Nah, ini kan memang belum teruji sih berapa kira-kira kalau segi angka persentase angka partisipasi politik anak muda itu meningkat atau tidak. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari sosial media, entah Twitter, entah Facebook, banyak banget ini yang anak muda nih yang menggalang, entah itu gerakan sukarela atau apapun. Nah, Mas Rini melihat ini sebenarnya ada apa yang terjadi? Benar nggak sih anak muda mulai makin tertarik sama politik? Saya pikir selama ini politik itu dialienasi, jadi dianggap sebagai sesuatu untuk orang tua, untuk orang berpengalaman, untuk bukan kita. Tapi kalau dilihat mulai dari kita bangun pagi sampai kemudian tidur lagi, semua faktor itu kena politik. Tidak ada yang terbebas dari politik, mulai dari pasta gigi yang kita pakai, kemudian kita berjumpa orang naik kendaraan umum, itu semuanya dipengaruhi oleh politik. Anak muda sekarang saya pikir sudah punya kesadaran bahwa kalau saya naik taksi saya bilang mau kemana, ya kan, nggak mungkin kan kita duduk taksi gitu, terserah deh kemana aja, kan nggak mungkin gitu, kecuali emang lagi putus asa banget gitu ya. Lagi galau ya. Kalau kita mau memberikan uang taksi itu kepada orang yang akan mengelola entitas terbesar di Republik ini, 10.000 triliun lebih loh nanti akan dipercayakan kepada entitas terbesar bernama Pemerintah Republik Indonesia. Maksud kita nggak peduli? Kalau kita bayar taksi aja peduli, kenapa kita nggak lebih peduli untuk yang ini? Ini akan menentukan kita nggak sekarang, bahkan nggak 5 tahun lagi, tapi 50 tahun ke depan. Gitu. Jadi saya pikir kesadaran itu munculnya dari sana sih. Beda ya kalau ngomong emang ya, kalau coach gitu ngomong tuh apa sih, kita langsung aja bener ya gitu. Siap coach. Gak pakai gitu-gitu. Tadi bicara mengenai kesadaran dan juga tanggung jawab yang segitu besarnya itu diamanatkan kepada pemimpin yang karakternya seperti apa sih harusnya? Oke, kalau menurut saya begini, kalau karakter itu udah langsung masuk ke ranah psikologi yang saya nggak berkompeten bahas itu.
Tapi apa yang saya lihat di calon-calon ini adalah apakah mereka punya kemampuan dari rekam jejak yang ada untuk menjawab tantangan yang akan hadir. Paham ya? Dan saya lihat siapa yang lebih menawarkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru. Kalau Mas Anies bilang kebaruan. Dan kebaruan itu ditunjukkan dari rekam jejak dia. Jadi dia tidak sekedar melakukan hal-hal normatif sebagaimana yang sudah dilakukan cara-cara lama. Cara-cara lama itu apa? Berdiri di atas bukit mengatakan bahwa aku pemimpinmu, ikutilah aku. Udah gak bisa kayak gitu. Pemimpin sekarang itu harus stop, kita punya problem. Gua gerak, lo juga gerak. Cepetan ya, kayak gerak cepat gitu kan. Kenapa Uti gerak? Ya karena dia ngerasa peduli. Kita butuh pemimpin yang bisa melibatkan semua orang. Karena kalau ada perkara satu orang buang sampah, apakah itu problem pemimpin? Ya enggak, itu problem bersama nih. Orang sadar nggak sih kalau buang sampah itu nggak bagus gitu. Pemimpin yang menggerakkan, pemimpin yang menawarkan metode baru, dan pemimpin yang membuat kita merasa iya ya, dia kerja. Kan nggak mungkin kan problem ini selesai tuntas setelah kita pilih gitu langsung selesai, nggak ada. Tapi kita tahu dia kerja nih, ya kan, paling sepet kita udah tahu kita bayar pajak, tapi terus disalahgunain. Itu yang. Nah, menurut Mas Nene dari sosok Jokowi ini apakah sudah dinilai sebagai sosok yang bisa menggerakkan semuanya, melibatkan masyarakat untuk membuat sebuah perubahan begitu? Nah, sebentar dulu Mas Rene, mau tahan dulu. Ya, jeda dulu ya. Oke, pemirsa tetaplah bersama kami kembali di 811 Show setelah jeda berikut ini.